Subscribe coy. Pencet loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada Ustaz Jamal beserta keluarga, beserta panitia. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insyaAllah mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, ilmu yang bermanfaat sehingga kita diizinkan untuk mendapat hidayah, sehingga kita dapat istiqamah menjalankan ilmu-ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus pada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, InsyaAllah mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah, diberkahkan hidupnya, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus bagi mereka yang sebagaimana pemimpin daerah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Di sini juga ada anggota Dewan DPRD. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan hidupnya, dan insyaAllah jabatannya di dunia ini menambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wa dayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhhari ma'dini sirrika al-asma fahum sufunun najatihi mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini, dengan curahan rahmat yang Allah turunkan di malam ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. InsyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, mohon keikhlasan Pangda Banten, Panglima Daerah Banten Al-Ustaz Burhanuddin yang baru saja kembali ke hadirat Allah. Kita doakan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah curahkan rahmat di alam kuburnya, Allah kumpulkan dia bersama orang-orang saleh, dan juga dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah telah menyelamatkan kita di malam ini dari segala bentuk kemaksiatan. Allah kumpulkan kita di dalam majlis yang penuh keberkahan. Tidak lain tidak bukan semua ini atas izin dari Allah. Hari ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa salah satu malam doa di mana setiap hamba akan dikabulkan oleh Allah. Di malam Jumat ini salah satunya adalah malam Jumat yang doa setiap hamba akan dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan malam ini penentu di dalam setiap keinginan, setiap permintaan, setiap permohonan. Insya Allah malam ini menjadi penentu doa kita dikabulkan oleh Allah. Insya Allah. Saya mau tanya, datang ke tempat seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Yang bikin senang apa? Yang bikin gembira apa? Apa? Ada kabar yang lebih bikin kita gembira, mau dengar apa enggak? Ini kabar dari seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, dan ini sahih hadisnya, barang siapa umatku berkumpul dan di dalam perkumpulannya disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebut nama satu persatu di dalam perkumpulan tersebut, meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Gak ada kebahagiaan kecuali Allah menerima segala bentuk taubat setiap hamba. Kebahagiaan seorang hamba adalah diampuni dari segala bentuk dosa. Saya mau tanya, di sini semua pada punya dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Datang ke sini bawa dosa enggak? Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, ngaku, jujur. Alhamdulillah. Orang banyak dosa, alhamdulillah Karang Tengah doang. Orang di mana-mana orang banyak dosa mah inna lillahi inna ilaihi rajiun. Ini orang banyak dosa, alhamdulillah. Blow on. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain, beliau mengatakan di dalam salah satu syair gasidahnya, masyi kamal majma', gak ada perkumpulan yang lebih baik kecuali perkumpulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Semuanya ada di dalam maulid. Orang yang berdoa maka datanglah ke dalam majlis maulid, maka doa akan dikabulkan oleh Allah.
Orang yang mau taubat, taubat, datanglah ke dalam majlis maulid, pasti taubatnya diterima oleh Allah. Orang yang meminta hajat, maka datanglah ke dalam majlis maulid, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Makanya datang ke sini pakai hajat. Yang belum dapat jodoh, ketemu jodohnya. Yang punya, yang udah ada jodoh, dicepetin nikahnya. Yang udah nikah belum diberikan keturunan, Allah banyakin keturunannya. Yang masih sendiri sampai sekarang deritanya. Setiap makhluk Allah ciptakan masing-masing dengan kriterianya. Betul apa enggak? Saya nggak mau bahas maulidnya dulu. Saya mau bahas di sini berkumpul about love. Artinya lu? Sama gue juga enggak. Kita berkumpul di sini semua karena cinta. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Setiap manusia harus kenal dulu, baru timbul rasa sayang. Kalau sudah sayang, akan merasa ingin memiliki. Itulah namanya cinta. Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan di dalam salah satu pasal, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Kenapa Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengutip satu perkataan, dikatakan hadirkan hati kalian wahai para pemilik? Kenapa nggak dikatakan hadirkan akal kalian wahai para pemilik hati? Tapi yang ditegaskan adalah hadirkan hati kalian. Cinta adanya di iman, adanya di takwa, adanya di Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. 3, cinta, iman, takwa ini akan bersemayam di dalam hati apabila cintanya penuh dengan ketulusan. Iman dengan kesungguhan, takwa yang diajarkan oleh guru, oleh Nabi Muhammad SAW, maka ketakwaan ini yang akan menyelamatkan hati kita dari segala bentuk kejelekan di dalam hati. 3 ini bisa hilang apabila satu kata ini masuk ke dalam hati, 3 ini gugur. Benci adanya di mana? Kalau benci sudah masuk ke dalam hati, iman, cinta, takwa hilang. Dan cinta tidak boleh menaruh di tempat yang gak bagus. Cinta harus ditempatkan ke sesuatu yang lebih tepat. Jika cinta sudah ditaruh di tempat yang gak baik, maka yang baik akan menjadi buruk, yang buruk akan menjadi. Betul apa enggak? Contoh, ada orang alim, soleh, ngaji, tiap hari datang ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, baca Quran, tetangganya ada yang benci. Begitu lewat depan congorannya, jawabannya apa? Soalim. Betul nggak? Ada yang nyaut lagi, tumben lu sholat. Karena ada orang yang dicintai dan cintanya tidak ditaruh di tempat yang baik. Ada orang tukang mabok, tiap hari minum sampai nyusruk ke got. Ini orang dicintai. Apa kata orang yang dicintai? Oh, kesian, hidupnya lagi banyak beban pikiran. Cinta tidak ditempatkan kepada sesuatu yang baik, maka akan buruk setiap tingkah laku orang yang tidak menempatkan cinta. Cinta juga nggak pernah kenal jarak. Betul? Ada orang, ini masuknya Ciledug ya? Ada orang Ciledug nikah sama orang Kebayoran. Ada nggak? Ada ya? Kebayoran dekat apa jauh? Hah? Dekat? Coba lu jalan kaki. Dekat jauh?
Apapun rintangannya, lika-liku bagaimanapun perjalanannya, saya akan terajak Habib. Saya akan gapai untuk menemukan cinta. Kedua, cinta nggak pernah pandang fisik. Cinta ini dalam arti orang Karang Tengah mengatakan love is blind. Ngerti nggak lu? Nggak ngerti juga? Sama gue juga. Cinta itu kotok. Tahu kotok? Remang. Yang dilihat cuman yang bagus, yang jelek hilang. Semuanya indah, yang lain jelek. Betul? Ada, maaf beribu maaf, ada orang gembrot. Maaf. Pan gue udah minta maaf. Lu singgungan aja lu mah. Ada orang gembrot, kata cinta apa? Semok, montok, bohai, bahenol, gemoy. Kata cinta. Orang pandang nggak sempurna, orang yang mencintai dilihat sempurna. Nggak ada urusan sama perkataan orang. Apa yang dilihat buat orang yang dicintai semuanya sempurna, nggak ada cacat sedikit pun. Yang ketiga, cinta mengemas bahasa. Gimana caranya bahasa tersebut tidak menyinggung orang yang kita cintai? Bahasanya indah. Maaf lagi nih, beribu-ribu maaf nih. Ada orang pesek. Maaf, kan gue udah minta maaf. Kata cinta apa? Ada orang pesek dikata cinta apa? Kalau dibilang mancung dusta, karena cinta nggak pernah dusta. Cinta itu yang keluar kejujuran. Mau dengar? Ada orang pesek, kata orang yang mencintai, mancung yang tertunda. Mengemas bahasa menjadiin agar orang yang dituju tidak merasakan sakit hati. Itulah namanya tolol cinta. Karena cinta ini membutakan, ini manusia. Dari tadi yang kita ceritakan cinta tentang siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi cinta kepada kita, nggak mandang jarak, nggak mandang fisik, nggak bagaimanapun keadaannya, semua mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW. Salah satu cintanya Nabi di dalam doa. Oi, rame amat lu tong lu. Kalau geser-geseran mah nggak apa-apa. Tuh duit hilang bagaimana? Minta sama siapa? Mikir gua babalu apa? Cintanya Nabi nggak pernah kenal jarak. Dan doa yang Nabi panjatkan saat datang bulan Ramadan, apa doanya Nabi? Ya Allah, berkahkan rezeki saat datangnya Ramadan untuk umatku. Ini doanya. Yang nggak biasa dagang Ramadan dagang pacar Cina, bihun, lontong, bakwan renyek, timun suri. Betul nggak? Semuanya jadi pedagang. Kenapa? Orang nggak mandang enak enggaknya, manis enggaknya. Yang dilihat apa? Berkah. Tapi nggak semeja juga makanannya, tolol. Udah kalau datang bulan Ramadan, gua ngambek banget kalau udah makanan. Bihun 3, lontong 5, tahu 12. Saya mah buka puasa nggak pernah makan nasi. Lagi mana lu mau makan nasi segitu banyaknya? Saya mah cukup korma 3 itu terakhir. Bisa kebayang, maaf, saking berkahnya biji salak 11 bulan dibuang-buang, Ramadan biji salak ditelan. Saking berkahnya itu. Betul nggak?
Jangankan pasar Ciledug, Cipulir, mall, rame nggak? Ramean mana sama masjid? Lu sadar ya bang? Pakai otak juga ya. Ini masjid kan indah, bagus. Terawih bikin nggak? Ini musola masjid. Suka-suka gua. Mudah-mudahan jadi masjid. Musola bikin nggak nih terawih? Bikin. Isi softnya rame nggak? Minggu pertama. Ya udah dah, gua nggak bisa dibohongin gua mah. Nih kalau lagi maaf DKM, saya mau tanya, ramean mana sholat subuh sama acara hari ini? Geblek lu mah. Acara yang begini mah sunnah. Sholat subuhnya wajib, perempuan di rumah. Perempuan nggak di mana getol banget keluar rumah lu atau subuh keluar. Diam di rumah, diam. Perempuan sebaik-baiknya perempuan itu sholatnya di dalam kamar. Itu paling baik. Ini giliran terawih, siluman banyak banget. Jujur tiap tiang ada mukena sama sejadah. Orangnya Allah. Tong, nih taruh nih di tiang sebelah sana ya. Ngapa emang? Enak tuh nyenderannya adem. Jangan egois ngapa bu? Ibu bisa nitipin mukena sama sejadah. Kalau bapak kan nggak bisa, kain duluan. Nah kali so pertama kain jejerin aja. Begitu datang pakai kolor tinggal nyampe doang pakai. Kan nggak ada yang begitu. Jangan egois. Coba kita lihat Nabi Muhammad doanya untuk semua umat. Gak kenal jarak, berkah buat umat siapapun dia. Dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi gak pernah mandang fisik. Siapapun dia akan selalu ada di dalam hatinya Nabi. Jika mereka ingin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi senang apa enggak? Jadi umat Nabi bahagia enggak? Kira-kira Nabi senang nggak ya punya umat kayak kita? Ya pede amat lu, senang. Sama laki bengis, lu ngomong tolak pinggang lu, minta duit melatat melotot. Ada di sini yang begitu ada pak? Colok matanya. Perempuan sekarang megalak-galak banget, yang nyari duit laki. Saya mau tanya, bapak ngawinin istri apa ngawinin rentenir pak? Yang namanya perempuan mah taat akhlak sama laki. Mau gimana caranya bib? Suami saya tukang mabok, cium tangannya. Bib suami saya tukang main judi slot, gamparin aja. Jadi laki nggak ada otak banget lu. Orang dulu anak muda, maaf dulu. Nih saya mau ngomongin slot udah nafsu aja gue mah kalau udah ngomongin slot gue. Maaf, dulu ada judi koprok ada. Lu tahu judi koprok? Dulu mantan pemasang lu ya. Coba lihat judi koprok dulu adanya setiap kali bandar keluarnya kan tengah malam. Cari tempat gelap, betul. Bawa lilin, benar nggak? Kelar itu. Nah. Cocok itu daduknya. Katanya. Begitu dikocok, awal keluar daduknya rata, semua sama keluar. Ada yang menang. Wah, ini diincar nih. Sama bandar langsung diincar. Kocok lagi, mulai agak ke belakang. Dikocok agak paling ke belakang, daduknya ditukar. Dadu yang normal diselipin di jarinya. Yang nggak normal dikeluarin. Angka yang dia pasang nggak ada di dadu. Kira-kira bandar bakal kalah apa bakal menang? Lu main koprok aja ditipu. Main koprok ada lagi togel. Lu tahu togel? Tahu togel? Tolol gelo. Bandar gelo yang masang tolol. Yang namanya togel yang pasti masang atau bandar yang menang? Bandar apa yang masang? Bandar.
Bandar ngambil nomor, bilang besok 4 angka. Habis dia nyebut, dia tidur malamnya. Tenang, orang angkanya dia yang tahu. Yang masang dari pagi ketemu pagi ngitung aja. Dingecakin sama dia. Pakai kalkulator. Gak bisa, harus manual. Diajak ngobrol bini, tak dulu. Mobil Habib lewat. Nah, itu cakep tuh plat itu. Dan pasang aja plat nomor Habib. Subhanallah kena lagi. Begitu kena, alhamdulillah berkah kan? Ya, judi berkah. Goblok. Begitu saat dia selesai ngitung, besok dipasang, angka yang tahu siapa? Bandar apa yang masak? Bandar. Keluar semua mau mulut bandar. Lu dari pagi ketemu pagi boncos. Lu kata siapa, Bib? Katanya itu manual judinya. Apalagi sekarang pakai slot. Judi slot sistem tolol. Lu mau masang bagaimana aja tetap kalah. Bib, saya pernah kena awal dimodalin lu. 2 kali kena lagi, modal lagi. Begitu ketiga, keempat, ampe lo mati nggak bakal lo kaya. Gak bakal lo menang. Kenapa? Karena tidak ada judi yang dapat membuat orang tersebut menjadi kaya raya kecuali kehancuran. Rumah tangga hancur, istri terbengkalai, anak tersia-siakan, jauh keluarga dari rahmat Allah. Saya cuma mau bilang, wahai para laki-laki, cari rezeki yang halal, kuras keringat, banting tulang buat keluarga, bawa berapapun masuk ke dalam rumahmu, maka disitulah keberkahan di dalam rezeki. Amin. Lu giliran amin susah, Bu. Giliran minta duit nyolot. Kalau udah duit nih, Masya Allah. Perempuan sekarang mah gitu. Wirid ngomong sama laki cuman ada maunya. Yang duit yang kasar nih. Duit. Wiritan perempuan duit. Betul ya? Yang salah lakinya. Kenapa yang salah lakinya? Laki di mana-mana jadi imam. Imam itu apa kata makmum itu apa kata imam? Manut. Laki digalak-galak banget kalau di luar, bualah garang banget. Mana lu? Bualah galak. Sampai rumah cium tangan sama bini. Laki sialan. Akhir zaman begitu, Pak. Istri soleh, suami solehah. Lah orang baru pulang ditanya, "Oh, duit nggak?" Tuh bini sekarang begitu. Bini sekarang mah tahu duit banget. Orang dulu makan singkong aja jadi. Sekarang nauzubillah min dzalik. Lalaguan banget cimol. Telur gulung. Lagu-laguan. Lu kenyang kagak kena mah. Saya mau tanya, Bapak jawab. Istri di sini pada matrep. Diam. Gue tanya Bapak, lu yang nyaut. Emang ini perempuan. Perempuan itu nggak pernah mau salah, Pak. Perempuan selalu menang. Perempuan selalu benar. Laki yang selalu salah. Dosa lu. Gue ngewakilin no laki-laki no. Tenang Pak, gue laki, gue belain lu. Bu, salah ngaku salah, bener ngaku bener. Jangan semua salah semua laki-laki. Minta duit yang jangan ngaco-ngaco. Kalau minta ya seperlunya. Yang lipstick habis nih yang. Pengen banget punya lipstick Pixie yang. Ya Allah yang, abang baru pulang punya duit cuma 5.000 nih yang. Ambil rezeki berkah. Ambil. Bib gak cukup beli lipstick. Jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Lah merah-merah juga itu bibir. Bener enggak? Kalau ini punya otak. Ya begitu caranya. Besok kasih 5.000 aja Pak.
Asam lambung naik terus. Bu, suami rezeki bisa lancar tergantung doa istrinya. Bukan amin, ngotak lo ngotak. Gue nggak nyuruh lo amin. Amin, ya amin. Apa laki lo amin? Bu, kalau minta sama Allah sebut nama laki. Ya, ya Allah berkahin rezeki suami saya. Ya Allah jadiin lelahnya ibadah ya Rob. Ya Allah jangan sia-siakan keluar langkah kakinya dari rumah ini ya Allah. Izinkan suami saya pulang membawa rezeki yang penuh keberkahan dan kemanfaatan. Jalanin, bukan amin PA, gue lagi ngajarin. Gue ngapain jadi emosian gue di sini ya? Gue lagi ngajarin, bukan suruh amin. Orang sini karena sering banget ngaji jadi begini nih. Dikit-dikit amin, amin. Ibadah kagak, amin aja dia. Begitu Bu. Orang belum tuntas jangan main amin. Tuntasin dulu orang ngomong. Emang dasar perempuan demen banget nyelak orang nih. Di sini saya tanya lagi sama Bapak, di sini perempuannya pada matre enggak Pak? Enggak. Enggak. Perempuan enggak matre, gangguan jiwa PA. Yang namanya perempuan dikata matre bangga, senang. Karena cantik itu butuh modal. Iyalah eyeliner aja udah 220. Lipstick ada 175. Blush on yang 60 warna ya Allah 478. Skincare 1,8. Habib tahu bini gua. Tuh coba kita bisa lihat cantik itu butuh modal. Bapak nuntut istri supaya cantik. Kasih duitnya Pak. Gue tanya sama Bapak. Bapak percaya gak sama saya bakal senengin Bapak? Percaya gak nih gue ceramah senengin Bapak? Lu diem aja. Perempuan itu awalnya pasti senang. Bapak ingat gak hadis Nabi? Nabi turun Isra wal Mi'raj, Nabi gak makan. Ditanya sama Siti Fatimah, ya Rasulullah apa yang membuatmu gak makan? Ya Fatimah, aku ditunjukkan surga, aku ditunjukkan neraka. Yang aku melihat di dalam neraka banyaknya. Lu tenang aja, la ilaha illallah. Yang paling banyak di sorga laki apa perempuan? Bu, di sorga paling banyak laki perempuan Bu. Ngimpi. Kenapa yang paling banyak laki-laki? Lo lihat nih muka-muka teraniaya. Bang, Pak, gue cuma ngasih tahu, lu punya bini bengis, sabar aja Pak. Allah, emang lu lupa Allah ciptain bidadari buat siapa? Allah ciptain buat siapa itu bidadari? Buat laki, maaf Bu, bidadara nggak ada. Allah ciptain bidadari. Udah pernah dengar ceritanya bidadari? Belum tahu? Saya ceritain ilernya aja boleh nggak? Iler. Tahu iler? Pak, kebayang. Satu tetes iler bidadari turun ke bumi. Wanginya satu bumi Pak. Satu tetes iler bidadari turun ke bumi. Wanginya satu bumi. Beda kan sama bini lu? Tenang aja Pak, la ilaha illallah. Tenang Pak, pokoknya selama laki yang masih ceramah, laki selalu terdepan. Giliran perempuan yang ceramah, ustadzah yang ceramah. Ustadzah, wah suami saya bengis, suami saya tukang main judi, suami saya tukang mabok. Ah lah gampang, ceraiin aja lah. Gampang banget itu main cerai-ceraiin aja. Bu, love you.
Dengerin ya. Gue banting, gue angkat, gue banting lagi, gue angkat lagi. Tetap I love you. Kenapa gue demen sama perempuan begitu? Karena gue normal. Kalau gue bilang I love you, kan enak. Nabi Muhammad SAW udah banyak nyontohin kita. Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengajarkan kita, hadirkan hati kalian wahai pemilik akal. Kenapa? Karena hati yang lebih dominan untuk tahu bagaimana nikmatnya merayakan maulid Nabi Muhammad. Karena tidak akan perayaan maulid ini akan terjadi kecuali karena iman. Maulid ini tidak akan terselenggara kalau bukan karena ketakwaan. Dan maulid ini tidak akan pernah tercipta kalau bukan karena cinta. Setiap manusia menginginkan sesuatu kebaikan. Apa yang kita rayakan di malam ini demi Allah adalah sesuatu kebaikan seorang manusia. Ini adalah hukum take and give. Saling memberi dan menerima. Kalau orang memberi doang, yang nerima siapa? Kalau orang yang memberinya doang, menerimanya aja, yang ngeberi nggak ada, bagaimana? Dan Nabi SAW manusia yang selalu memberikan, kita yang menerima. Dan saat ini berikan kepada Nabi yang terbaik, insya Allah Allah izinkan Nabi menerima apalah pemberian kita. Insya Allah. Karena perayaan Maulid tak bakal pernah masuk akal. Perayaan Maulid harus dengan iman. Gak ada ibu di sini ngelahirin pernah ngelahirin bu? Pernah ke bidan apa ke rumah sakit? Apa ke dukun beranak? Ke bidan. Di sini ada bidan bidadari. Nabi Muhammad lahir dari rahim seorang ibu yang disucikan oleh Allah. Lahir 4 bidadari diturunin jadi bidannya Nabi. Ini Nabi, percaya apa enggak? Kenapa percaya? Iman yang jawab, bukan akal. Akal nggak bakal masuk. Sampai botak, gondrong, uban, bondak, bodrong lagi, nggak bakal masuk akal. Mana ada bidan bidadari? Tapi merujuk kepada ayat Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Apa yang keinginan Allah itu pasti akan datang. Apa yang Allah mau itu pasti ada. Kalau itu semua adalah keinginan Allah. Nabi Muhammad lahir ke dunia atas izin siapa? Nabi Muhammad lahir ke dunia atas keinginan siapa? Allah Rabbul Alamin. Saat ini kita merayakan maulid. Kenapa? Karena kita mencontoh sesuatu yang lebih dulu. Betul apa enggak? Siapa yang pertama kali ngerayain maulid? Siapa? Nih, merujuk. Ada nih yang kita pastinya belum paham-paham benar. Ada satu hadits qudsi di dalam Rawi Ad-Diba. Dan ini ditukil dari kitab Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Allah menyerukan kepada malaikat Jibril, ya Jibril nadi fi sahiril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah fa inna nurul maksun wasirul maknun awjad qabla hal wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, ini acara hari ini siapa yang menyelenggarakan? Ya siapa panitianya? Dari yayasan apa? Masjid atau musola? Musola apa namanya? Perayaan maulid kali ini diselenggarakan oleh Musolah Al-Mu'minun. Betul? Dulu saat Nabi terlahir ada penyelenggaranya. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Penyelenggaranya Allah. Ada panitianya. Dulu ada siapa yang dipilih oleh Allah? Malaikat Jibril, jenderalnya malaikat, sebagai ketua panitia penyelenggaraan maulid Nabi Muhammad SAW. Ada jamaahnya. Ada, bukan orang Karang Tengah. Siapa? Penghuni langit dan bumi dikumpulkan menyaksikan saat Nabi terlahir ke dunia. Berarti pertama kali yang merayakan maulid siapa? Siapa? Allah Rabbul Alamin.
Maka dari itu kita mencontoh dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi. Dengan kemuliaan, dengan keagungan, dengan penghormatan Allah kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong, Bib, udah dah, jangan suka macam-macam dah. Itu lu suka ngada-ngada aja bahasa lu. Nabi manusia biasa, jangan terlalu dimuliakan, diagungkan. Jawab jangan. Loh, kalau dibilang Nabi manusia biasa, dari mana? Dari mana dalilnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya kalau lu baca sampai situ ya benar, PA. Lu baca sampai situ ya benar. Akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manu. Iya cuma sampai situ. Lanjutin dong. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Titel Allah dititipin kepada Nabi Aziz, dengan penuh kemuliaan, dengan penuh keagungan, dengan kasih sayang yang besar. Lalu beban umat dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran 20% ayat menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. 20%. Surat salah satu yang kita sering baca, Alam nasyrah laka sadra wa wada'na. Itu yang disebut punggung siapa? Punggung Nabi SAW disebutin oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang berselimut banyak ayat yang menceritakan tentang pengagungan dan pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mah nggak seberapa. Lampu tembak, tenda, layar, sound system, panggung, ini hiasan. Sedangkan Allah saat Nabi terlahir ke dunia, langit dihias dengan gemerlapan bulan, dengan gemerlapan bintang, dengan cahaya yang begitu sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad. Mana yang dikatakan seseorang Nabi manusia biasa? Kalau Nabi manusia biasa, nggak mungkin Allah bikin cara seperti itu. Binatang berbahasa Arab dengan fasih menyambut kelahiran Nabi. Nabi terlahir dalam keadaan sujud, menyanjung Allah, memuliakan Allah dengan mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Coba bisa kebayang, Nabi baru lahir tahu diri kalau beliau adalah seorang hamba. Kita sampai udah balik punya akal gak tahu diri kalau kita seorang hamba. Saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Itu kan karena kepedeannya kita. Sesuatu yang dikatakan hamba, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, ini hamba. Siapa yang dikatakan hamba oleh Allah dalam Al-Quran? Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa hamba tersebut? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi disuruh pilih. Wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam, engkau ingin menjadi seorang raja atau ingin menjadi seorang hamba? Jawaban Nabi kontan, langsung, spontan, gak nunggu mikir. Saya ingin menjadi seorang hamba wahai Jibril, sampaikan kepada Allah. Jawabannya diterima oleh Allah. Gunung Uhud sepanjang 7 kilometer akan dirubah menjadi emas jika Nabi ingin menjadi orang yang sebagaimana disegani sebagai raja. Kekayaan gunung kita, ya Allah, tidur di karpet aja songong banget. Duit keluar dari kantong demek, lecak, berjalan petang-tang teng-teng, ngelihat tetangga bikin bangunan baru ganti pagar, lu tempel koyo. Motor datang motor dari dealer, wah mulai kejang-kejang, gua duit dari mana nih? Ini Nabi nggak pengen begituan, pengen jadi seorang doa panjang lebar. Intinya apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Mau rezeki banyak? Buat apa lu? Buat apa? Pergi haji, terus sedekah, terus umroh, terus apa-apa? Mau apa? Shopping, tolol. Orang kalau punya duit tuh maaf, duitnya aja nggak ada, mikirin dunia. Emang dasar perempuan
Kalau orang nyari duit yang rata-rata rezeki ada, buat sedekah, zakat bener, umroh, haji, ziarah kemana aja, semuanya kita bisa mampu. Musola kita bantuin, masjid kita bangunin. Iya, karena laki nggak bangun-bangun, masjid yang kita bangunin. Karena gue salah ceramah, Ustaz. Ini kampung bakal jadi sejarah dalam hidup gua. Baru nih hari gua lagi ceramah ada pertanyaan, apanya yang bangun? Gue jawab, bocah masih pada melek. Gue nggak jawab, gue udah gerem, mulut gue udah di ujung lidah. Apa yang kita pikirin semuanya baik, betul nggak? Karena duitnya nggak ada. Kalau duitnya ada, wah perempuan kumpulin skincare selemari. Laki duit banyak, kawin lagi. Betul nggak? Ini kita. Makanya syukur aja sama Allah. Apa yang didapetin alhamdulillah. Emang jadi orang kaya enak. CCTV depan, CCTV belakang, keluar security 2 belakang, 2 samping, 2 belakang. Wah repot. Tidur kasurnya harus empuk, harga 180 juta. Kalau tidur ya Allah enak, bangun di pules, enak banget bangunnya. Ya Allah kita mah alhamdulillah di karpet begini aja pules kita mah. Betul nggak? Ya Allah nyender lagi ngobrol sama emak, iya ma, ya tumbang. Betul nggak? Masya Allah kita nggak kebayang orang Karang Tengah kalau tidur di harga kasur 180 juta, wah seminggu nggak bangun. Nikmat sampai lupa bangun. Betul nggak? Tapi syukur kita sama Allah apa? Orang kaya boleh beli tempat tidur yang paling mewah, tempat tidur yang paling nyaman. Kita alhamdulillah Allah berikan kita nikmat tidur yang tanpa harus beli. Ini nikmat loh dari Allah. Kita bisa beli obat tidur, tapi kalau lagi puyeng gak bakalan juga bisa tidur. Bawaannya pengen copotin aja kepalanya. Betul nggak? Syukur sama Allah. Rumah ngablak aman tenang. Tengah malam lupa kekunci, rampok datang naas tuh rampok. Lah dilihat TV nyalanya digebuk dulu. Mau masuk ngelangkain orang dulu, orang tidurnya di ruang tamu. Sebelahan sama knalpot. Tuh rampok naas namanya. Pulang dapat apa-apa enggak? Udah lagi mau berbalik kesenggol motor gabruk juga, wah digebukin aja dia. Ini namanya rampok naas. Coba bisa kebayang kita. Allahumma malam ini doa kita dikabulin sama Allah. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget gak? Kena jantung mati. Manfaat emang duitnya begitu. Kagak, Nabi udah ngajarin, mintanya bagaimana? Ya Allah, berkahkan rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa baru, lu doa rezeki banyak. Bapak minta rezeki banyak, bini 4 repot pak. Repot loh, kenapa? Belum lagi ribut UFO keluar dari rumah, masuk ke dalam kamar tuh UFO, tahu UFO? Piring terbang, loncat sono, loncat sini. Pak. Doa yang kedua Nabi nggak pernah minta yang macam-macam, minta kepada Allah. Yang kedua kadang doa kita suka nyolotin. Malaikat iyahin, amin, Allah kabulin, repot kita. Ya Allah berikan kami umur yang panjang. Mau panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, gelinding sendiri, nyemplung sendiri mau? Lo minta pakai otak. Yang namanya malaikat amin Allah kabulin, mau bilang apa lu? Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Lu mau amin gak? Giliran gue doa bener lu gak aminin. Kayaknya lu udah pada gak butuh doa kali ya. Nih doa yang ketiga, doa yang orang gak punya otak. Ini termasuk di dalam doa-doa kita. Kadang saya juga masih begitu tuh. Berarti gue orang gak punya otak. Daripada lu ngatain gue kan gak berani. Jadi gue ngatain diri gue sendiri. Ya kan? Ya kan? Walat lu main iya aja. Ini doa yang ketiga nih, doa orang gak punya otak. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga.
Tolol. Saya mau tanya. Lu main amin aja, gue belum selesai. PA. Pak, Bu, punya kaca di rumah? Punya kaca di rumah? Mang kita pantas masuk surga? Pantas kita masuk surga? Sholat kagak, ngaji kagak, sama suami nggak bener, istri dikasih rezeki yang haram dari suaminya, sama ustadz nggak ada hormat, sama ulama bengis jahat luar biasa, fitnah sana fitnah sini, terus kita pantas masuk surga dari mana? Maaf, Pak Lurah datang nggak? Pak RT mana? Pak RT, Pak RW, RW ada? Mana Pak RW, tunjuk tangan, tolong Pak RW. Mana Pak RW? Pak RW, sebelum gue rebus lu Pak. Mana Pak RW, tunjuk tangan aja, tunjuk tangan Pak RW. Hah? Pak RW, I love you. Pak RW, maju dikit aja maju, sebentar aja Pak RW. Maju dikit doang, dikit sini. Pak RW, saya mau tanya. Sini Pak RW, bentar, sini. Sini. RT ya? RT RW nih. Pak RW sini. Pak RW. Pak RW, saya mau jadi warga negara Bapak di sini, boleh apa enggak Pak? Boleh ya. Tapi saya butuh bikin KTP cepet Pak. Kira-kira Bapak bisa bantu saya enggak? Karena saya harus bikin paspor. Bisa berapa hari Pak RW? 2 hari jadi KTP, ada orang dalam. KTP 2 hari jadi. Karena kita kenal orang. Lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Siapa orang dalam lu? Lu punya kaca kan di rumah? Coba nih malam pulang, depan kaca lo nanya, lu pantas nggak masuk surga? Lu tanya tuh yang di kaca. Lah kita bikin KTP Pak RW bisa jamin 2 hari jadi. Karena kita butuh. Kita surga butuh apa enggak? Butuh. Seakan-akan kita ini butuh tapi enggak ngerasa butuh. Kenapa? Hari ini kita merayakan orang dalam kita yang ada di dalam surganya Allah. Ini orang dalam kita. Nabi Muhammad yang akan menunggu dan menuntun kita sampai masuk ke dalam surga Firdausul A'la. Satu hadis Nabi SAW mengatakan Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam surga sebelum umat Muhammad semua masuk ke dalam surganya Allah. Nabi yang ngomong. Kalau kita cinta sama Rasulullah, kita pengen masuk surga, ada doa yang diajarkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan emas permata yang menginginkan kami masuk ke dalam surgamu, bukan karena bidadari yang kau ciptakan kami ingin masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Berkah nama yang berdampingan dengan namamu ya Allah. Berkah seorang manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini caranya. Makanya kita hidup nih begini-gini aja. Kenapa nggak pernah bawa Nabi di dalam setiap doa kita? Nabi apa-apa yang disebut umat, apa-apa yang diminta oleh Allah untuk keselamatan umat, bukan buat diri sendiri. Nabi kaki sampai bengkak, Nabi sholat ribuan rakaat. Bib, saya juga sholat kaki bengkak, lu asam urat. Beda sama Nabi. Kalau Nabi kaki bengkak karena apa? Karena lamanya sujud, lamanya duduk, meminta kepada Allah, Allahumma gfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Yang bikin dosa kita, Nabi yang mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini kita jadi manusia yang baik di hadapan Allah. Allah buka pikiran kita, Allah buka hati kita agar selalu senantiasa untuk duduk bersama orang-orang saleh sehingga kita mendapatkan kebaikan dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang saleh di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya masih pengen lama-lama di tempat ini. Tak dulu PA, dengerin dulu. Dan lagi-lagi gue mau panjang mau pendek, amplopnya juga udah dilem, percuma. Dari sini saya ada acara di mana, satu lagi acara apa?
Ah, peninggilan, penggilaan. Oh, peninggilan. Dekat apa jauh sih? Berapa menit? Berapa menit? Berapa? Lu lu pernah nge-Grab? Emang lu nge-Grab? Tahu banget lu kayak Google Map. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, terakhir dari saya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tidak ada daya upaya, kita nggak pernah bisa buat berangkat ke sana, apapun kendalanya. Kita nggak bisa untuk membantu saudara-saudara kita. Israel, Yahudi, Zionisnya dengan kawanannya, mereka memiliki rudal, mereka memiliki senjata untuk menghancurkan saudara-saudara kita, mematikan saudara-saudara kita. Tapi ingat, mereka tidak pernah memiliki senjata berupa doa sebagaimana kaum muslimin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan berkah di malam ini, malam Jumat yang dimana doa setiap hamba akan Allah kabulkan. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah selamatkanlah Masjidil Aqsa, ya Allah serahkanlah Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin Palestina. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, jadikanlah kematiannya syahid di hadapan-Mu ya Rabb. Ya Allah, bagi orang tua yang meninggalkan anak-anaknya lebih dulu, kita minta kepada Allah, semoga mereka menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Ya Allah, jika orang tua yang ditinggalkan oleh anak-anaknya, dia telah kembali dulu kepadamu ya Allah, jadikanlah anak-anak yang dapat membawa dan menggenggam tangan orang tua sampai masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa dengan segala bentuk keinginan dan apa yang kami inginkan ini tolong Kau kabulkan ya Allah, dengan segala keinginan, dengan segala harapan ya Allah. Bagi para Zionis Israel, Allah hancurkan mereka ya Rabb. Dengan komplotannya Allah porak-porandakan mereka ya Allah. Allah cerai-beraikan mereka ya Allah. Ya Allah, hinakan mereka dunia, hinakan mereka akhirat. Ya Allah, jangan Kau biarkan mereka dalam kesenangan, hancurkan hati mereka, hancurkan pikiran mereka, agar mereka senantiasa menjadi orang-orang yang tanpa memiliki akal. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, hanya ini yang kami bisa. Ya Allah, hanya ini yang kami mampu untuk menengadahkan tangan di hadapan-Mu. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kami harus menjaga Masjidil Aqsa? Apa jawaban Nabi? Salat 2 rakaat di dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah tempat paling mulia nomor 3. Walaupun kiblat pertama kaum muslimin adalah Masjidil Aqsa, maka setelah Mekah Madinah, Masjidil Aqsa adalah salah satu masjid yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, kalau kami tidak dapat mampu datang ke sana untuk beribadah, maka kirimkan minyak, kata Nabi. Kirimkan minyak. Untuk apa? Nyalakan lampu-lampu mereka, nyalakan lampu-lampu lentera yang ada di dinding-dinding rumah mereka. Apa artinya? Untuk sekarang bukan berarti kita mengirimkan minyak ke sana, tapi kirimlah rezeki walaupun sedikit. Ini akan menjadi sesuatu rezeki yang bermanfaat untuk mereka. Dan insya Allah mudah-mudahan siapa yang keluarkan rezeki di hari ini dengan penuh kebanyak atau sedikitnya, kita minta kepada Allah berikan keberkahan di dalam rezekinya. Yang sudah memberikan rezeki di malam ini, mudah-mudahan Allah ganti rezeki ribuan kali lipat, bahkan jutaan kali lipat, karena kita membantu saudara-saudara kita. Kira-kira untuk saat ini kita minta rezeki sedikit untuk saudara-saudara kita di Palestina, boleh apa enggak? Ikhlas apa enggak? Ridha atau enggak? Allahumma salli wa sallim